Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Mei 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Berawal minta permisi lewat, pemuda di Ambon berakhir dikeroyok sejumlah orang. Seorang pemuda di kota Ambon, Maluku, mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di kawasan depan Toko Bintang, Jalan Diponegoro, Jumat 15 Mei 2026. Korban, Gino Brian Kalahatu, 22 tahun, mengaku mengalami luka memar dan bengkak di sejumlah bagian tubuh usai insiden tersebut. Insiden yang terjadi sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Timur itu bermula saat Gino hendak pergi menonton pertandingan sepak bola di lapangan Uri Messing. Saat itu ia berangkat menggunakan sepeda motor dan memarkirkannya di tepi jalan sebelum berjalan kaki masuk ke sebuah lorong di dekat lokasi kejadian. Mengaku sempat meminta permisi kepada seorang pria yang berada di lokasi. Namun pria tersebut justru menanyakan tujuan dirinya masuk ke lorong tersebut. Tak berhenti di situ, pria tersebut disebut mengikuti dirinya sambil kembali menanyakan tujuan Gino. Korban mengaku melihat pria itu dalam kondisi diduga mabuk. Juga tercium bau minuman keras. Situasi kemudian memanas. Gino mengaku pria tersebut tiba-tiba memegang bahunya lalu membanting dirinya ke tangga. Setelah itu korban kembali dipukul tepat di bagian tulang belakang. Usai kejadian itu, Gino berjalan ke arah depan Toko Bintang yang berada di samping lorong. Di lokasi tersebut sempat terjadi adu mulut antara dirinya dan pria yang diduga menjadi pelaku awal penganiayaan. Korban mengatakan pria tersebut kemudian mencabut besi rambu lalu lintas dan mencoba menyeranginya. Gino mengaku berlari ke arah kawasan Trikora, namun di tengah pelariannya ia justru dikejar sekitar 5 orang pemuda yang menantangnya berkelahi. Dalam situasi itu, korban juga menyebut seorang pria bernama Mario Tamaela ikut memegang dirinya dengan kuat sehingga massa leluasa melakukan pengeroyokan. Tak hanya itu, Gino mengaku dirinya dipukul oleh beberapa orang termasuk seorang pria yang disebut sebagai ketua RT serta seorang ibu RT. Korban mengatakan dirinya kemudian dibawa massa ke depan Raja Wali sebelum akhirnya situasi berhasil dilerai warga yang berada di lokasi. Tak lama berselang, aparat kepolisian datang dan meminta keterangan dari korban. Setelah itu, Gino dibawa ke Polsek Sirimau untuk membuat laporan polisi. Ia kemudian menjalani visum di RS Bayangkara Ambon akibat luka yang dialaminya. Akibat dugaan pengeroyokan tersebut, Gino mengalami memar dan bengkak pada sejumlah bagian tubuh, termasuk paha kiri, leher, dan luka pada lutut. Namun dirinya kecewa mengapa para pelaku tidak diamankan. Belakangan korban mengaku mengetahui identitas salah satu perempuan yang diduga ikut melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Sementara itu, ibu korban Christine Kalahatu, 41 tahun, mengaku kecewa dengan penanganan kasus tersebut. Menurut dia, saat mendampingi anaknya di kantor polisi, dirinya sempat berkoordinasi dengan anggota kepolisian terkait proses hukum kasus itu. Ia juga mengaku mendapat penjelasan dari polisi bahwa adanya aturan baru membuat pelaku tidak bisa langsung diamankan. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com telah berupaya mengkonfirmasi ke Polsek Sirimau, Ibtu Bastian Tuhuteru, namun belum direspon. Tribuners, terduga pelaku pengeroyokan di Uri Messing Ambon diamankan Polsek Sirimau. Polsek Sirimau bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pemuda di kawasan Uri Messing, Kota Ambon. Melalui respons cepat kepolisian, 3 terduga pelaku berhasil diamankan polisi. Ketiga
terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial SA 56 tahun, seorang ibu RT JA 48 tahun, ketua RT, serta GP 50 tahun. Pria yang diduga dalam kondisi mabuk dan disebut sebagai pelaku awal penganiayaan, Kapolsek Sirimau Ibtu Bastian Tuteru mengatakan pihaknya langsung bergerak usai korban mendatangi Mapolsek Sirimau untuk melaporkan dugaan kekerasan bersama yang terjadi di kawasan Jalan Gubuk Sing, Ambon. Menurutnya, tim kepolisian segera melakukan pencarian terhadap para terduga pelaku setelah menerima laporan korban. Ia menjelaskan para terduga pelaku diamankan di rumah masing-masing dan kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sirimau. Polisi juga memastikan proses hukum kasus tersebut tetap berjalan sambil mendalami motif dan peran masing-masing pihak dalam aksi dugaan pengeroyokan tersebut. Kasus ini bermula ketika korban Gino Brian Kalahatu 22 tahun hendak pergi menonton pertandingan sepak bola di lapangan Urimesing Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban memarkir sepeda motornya di depan Jalan Diponegoro, tepat di sekitar depan toko Bintang sebelum berjalan kaki masuk ke lorong menuju lapangan. Namun setibanya di depan lorong, korban mengaku dihentikan seorang pria yang kemudian menanyakan tujuan dirinya masuk ke kawasan tersebut. Korban menyebut pria tersebut terlihat dalam kondisi mabuk dan tercium bau minuman keras. Situasi kemudian memanas setelah pria tersebut diduga memegang bahu korban dan membantingnya ke tangga. Korban juga mengaku dipukul di bagian tulang belakang hingga akhirnya sempat melakukan perlawanan. Setelah itu, korban berusaha menjauh ke arah depan toko Bintang. Namun, pria tersebut disebut kembali mendekati korban sambil membawa besi rambu lalu lintas. Korban kemudian berlari ke arah kawasan Trikora. Dalam pelariannya, ia mengaku dikejar sekitar 5 orang pemuda hingga akhirnya diduga menjadi korban pengeroyokan. Tribunal sengketa utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah di Ambon disorot, nama Denny Sukur disebut. Persoalan utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon menjadi sorotan publik. Kasus tersebut menyeret nama Denny Sukur setelah muncul dugaan penipuan hingga praktik rentenir dalam proses pinjam-meminjam ratusan juta yang melibatkan Mursia Latukonsina. Objek yang dipersoalkan berupa sertifikat hak milik nomor 1172 garing Batu Merah seluas 548 meter persegi. Informasi yang dihimpun menyebut pinjaman itu terjadi pada 2019 dengan jangka waktu pembayaran selama 3 bulan. Namun hingga jatuh tempo pembayaran disebut belum dilakukan sehingga berujung pada proses peralihan hak atas objek jaminan. Peralihan hak itu kemudian memicu polemik karena nilai agunan tanah dinilai tidak sebanding dengan nilai pinjaman. Bahwa peminjam sebagaimana dituliskan dalam perjanjian notaris sebesar 400 juta rupiah. Kasus ini sempat dimediasi di Polda Maluku pada 27 April 2026, namun mediasi antara kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan damai.
Kuasa hukum Denny Sukur, Moritz Latumeten, membantah tuduhan penipuan maupun praktik renteniri yang beredar di masyarakat. Menurut dia, seluruh proses pinjam-meminjam hingga peralihan hak atas objek jaminan dilakukan berdasarkan perjanjian resmi yang dibuat di hadapan notaris. Bahwa hubungan hukum antara kedua pihak merupakan hubungan pribadi dan tidak melibatkan badan usaha, koperasi maupun lembaga keuangan. Ia menjelaskan perjanjian utang piutang dibuat secara sah di hadapan notaris dengan melibatkan para pihak, yakni almarhum Sofyan, Mursia Latukonsina, dan pihak pemberi pinjaman. Menurutnya, secara formil maupun material, seluruh perjanjian telah terpenuhi sehingga perjanjian disebut mengikat para pihak. Lebih lanjut, dalam Akta Nomor 5 tertanggal 25 Maret 2019 telah diatur mekanisme jaminan hingga peralihan hak apabila pihak peminjam tidak melunasi kewajibannya. Dalam pasal 4 mengatur apabila utang tidak dilunasi hingga batas waktu yang ditentukan, pihak pertama bersedia menandatangani surat kuasa maupun akta peralihan hak atau jual beli kepada pihak kedua di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Moritz juga menegaskan bahwa tuduhan penipuan maupun penggelapan hingga kini masih sebatas dugaan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Maka dari itu, pihak-pihak terkait dapat lebih objektif melihat persoalan. Dengan ini menyatakan bahwa saya benar akan menyelesaikan pinjaman saya kepada saudara Denny Sukur selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2019. Apabila tanggal tersebut tidak dilaksanakan, maka tetap konsisten sesuai dengan yang ditertera dalam akta notaris. Nah ini poin ini akta notaris. Catatannya dia bikin sendiri. Lalu NB pengembalian pinjaman pada tanggal 25 Agustus 2019 juga dia menjanjikan beta 900 juta. Ini iming-iming tapi beta bilang tuh bikin suatu bukti supaya beta masih tenang. Maka timbul fitnah coba ke beta bahwa beta tekan dengan 900 juta dan lain-lain saat itu. Ini 900 juta yang beliau bikin. Kembali kepada poin ini yang paling penting dalam pencatatan ini yang mereka walaupun almarhum sudah ada, tidak ada lagi yang mereka bilang semua pemalsuan, semua tidak ada ini pemalsuan. Ini apabila tidak terjadi pembayaran, maka kita kembali kepada akte notaris. Nah ini bahasa ini. Berarti beliau sendiri mengakui ada keabsahan daripada akte notaris tersebut. Harapan pada ini tadi, tapi harapan beta berharap kepada Ibu Mursia untuk menghentikan narasi-narasi terkait dengan hal-hal yang negatif kepada Pak Denny. Sebab kalau bicara mesti harus ada berdasarkan fakta dan bukti. Ya, nah kita pegang semua ini bukti. Ya, jadi mohon dihentikanlah. Ya, kembali paling tidak bisa mengembalikan nama baik daripada Pak Sukur dengan pemerintahan itu. Hentikan. Silakan saja Ibu selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban Ibu kepada beliau. Walaupun secara hukum ini sudah beralih hak. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, pimpin upacara di SMA Negeri 1 Ambon, Kapolsek Sirimau titip pesan tegas untuk generasi muda. Mengawali pekan dengan semangat positif, Kepolisian Sektor atau Polsek Sirimau mempererat sinergi dengan dunia pendidikan melalui aksi nyata di lapangan. Kapolsek Sirimau Ibtu Bastian Tuhuteru turun langsung memimpin upacara bendera mingguan di
SMA Negeri 1 Ambon, Jalan Patimura, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin pagi, 18 Mei 2026. Langkah persuasif kepolisian ini diambil sebagai upaya dini dalam merangkul generasi muda sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lingkungan sekolah. Bertindak sebagai pembina upacara, Ibtu Bastian Tuhuteru menyampaikan amanat yang tegas namun penuh motivasi di hadapan putusan siswa dan dewan guru. Dalam pesannya, ia mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terprovokasi untuk terlibat dalam aksi tawuran maupun berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Menurutnya, tawuran hanya akan merusak masa depan, mencoreng nama baik sekolah, serta menyisakan penderitaan bagi keluarga. Selain tawuran, siswa juga diminta menjauhi penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga pelanggaran lalu lintas yang marak melibatkan kalangan remaja. Kapolsek Sirimau menekankan bahwa masa muda merupakan waktu emas untuk membangun fondasi masa depan yang lebih baik melalui pendidikan dan prestasi. Ia pun menantang para siswa untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka ke arah positif, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Elaturiu, hadir langsung mendampingi jalannya upacara sejak awal hingga selesai. Upacara bendera yang dimulai pukul 7 pagi berlangsung hikmat dan penuh disiplin. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hingga pengucapan janji siswa diikuti dengan tertib oleh seluruh peserta. Kegiatan berakhir sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dalam situasi aman, tertib, dan kondusif. Langkah persuasif yang dilakukan Polsek Sirimau ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan di Kota Ambon yang aman, damai, serta bebas dari kriminalitas dan kenakalan remaja. Soekarno Cup U17 resmi bergulir di Masohi. Ben-Hur Watubun sebut cari talenta terbaik Maluku. Turnamen sepak bola U17 Soekarno Cup resmi dibuka Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia menghadiri upacara pembukaan Liga Kampung Soekarno Cup di Kota Masohi atau Kota Bung Karno. Atas nama pribadi Berlangsung di Mapolres Maluku Tengah Sabtu 16 Mei 2026, pembukaan turnamen sepak bola itu dihadiri jajaran Forkopimda Maluku Tengah serta sejumlah kesebelasan yang menjadi peserta. Ketua DPRD Maluku Ben-Hur George Watubun hadir dengan jajaran pengurus PDIP Provinsi juga Kabupaten. Ia mengatakan pembukaan turnamen Soekarno Cup berlangsung di 4 zona, yaitu zona Kota Ambon, zona Kairatu, zona Masohi, dan zona Seram bagian timur. Bagi Watubun ada dua hal yang membuat pihaknya memilih Masohi sebagai tempat pembukaan. Pertama, masih dalam momentum memperingati Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura yang berasal dari Maluku Tengah, dan kedua, Masohi merupakan kota Bung Karno. Secara simbolik, opening ceremony ini harus dilakukan. Tetapi lebih dari itu, momen ini menunjukkan fighting spirit PDI Perjuangan untuk mengajak seluruh generasi muda dan seluruh masyarakat mendukung PDI Perjuangan dalam rangka melaksanakan event olahraga Liga Kampung. Watubun menegaskan bahwa turnamen ini merupakan wadah untuk menyalurkan talenta anak-anak muda Maluku. Disampaikan, PDI Perjuangan tidak hanya melihat aspek konsolidasi dengan memanfaatkan seluruh struktur partai, melainkan memanfaatkan keterlibatan masyarakat dengan penyaluran minat bakat di bidang olahraga. Pihaknya pun tak menutup kemungkinan menggelar turnamen di bidang seni, budaya, dan lainnya. Watubun menjelaskan PDI Perjuangan berada pada posisi penanggung jawab atau penyelenggara turnamen, namun pihaknya menjalin kerjasama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI agar turnamen dijalankan secara profesional.
Dengan keterlibatan PSSI secara langsung, maka ia meyakini output atau atlet terbaik yang dihasilkan dapat terjaring secara profesional dan bisa mewakili Maluku di ajang nasional. Tetapi spesial di Masuhe ini karena yang pertama ada dua hal. Pahlawan Patimura itu dari Maluku Tengah, dan yang kedua ini ajang sepak bola Soekarno Cup, dan Masuhe ini kotanya Bung Karno, Liga Kampung untuk memasyarakatkan sepak bola ini kembali di tengah-tengah suasana negara kita yang menghadapi krisis multidimensional. Tapi kita tentu melakukan dengan semangat gotong royong, karena kita lakukan ini dengan bahu-membahu seluruh fraksi PD Perjuangan di Provinsi Maluku. Kita menunjukkan sikap kegotong royongan kita bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Memang kami melaksanakan ini profesional. Jadi penanggung jawabnya PD Perjuangan, penyelenggaranya PD Perjuangan, tapi kami bekerja sama secara teknis profesional dengan PSSI. Karena akhir dari kegiatan ini menghasilkan talenta atau bakat muda yang tentu akan ke depan mewakili Maluku. Jadi kita tidak bisa mengintervensi situasi yang terjadi sehingga mencegah adanya apa suka dan tidak suka untuk memilih orang. Karena itu memanfaatkan PSSI sebagai wadah profesional itu dimaksudkan untuk ke depan nanti ketika pilihan orang-orang yang mewakili provinsi ini ke ajang yang lebih nasional tinggi atau secara nasional. Dapat menghadiri upacara pembukaan Liga Kampung Soekarno Cup U17. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya Kita ke berita terakhir, Tribunal Soekarno Cup U17 jadi panggung anak kampung di SBT tunjukkan bakat sepak bola. Turnamen Soekarno Cup U17 antar kampung di Kabupaten Seram bagian timur atau SBT disebut menjadi ruang bagi anak-anak muda dari pelosok untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di dunia sepak bola. Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten SBT Abdul Aziz Yanlua saat membuka turnamen di lapangan bola air Kota Bula Sabtu 16 Mei 2026 sore. Menurut Aziz, banyak pemain muda berbakat di kampung-kampung yang selama ini belum mendapat kesempatan tampil karena jauh dari pusat kota. Karena itu, Soekarno Cup digelar untuk menjaring talenta-talenta tersembunyi yang memiliki kemampuan bermain sepak bola di atas rata-rata. Ia menjelaskan turnamen tersebut merupakan agenda nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia oleh PDI Perjuangan. Khusus di Provinsi Maluku, pelaksanaan kompetisi dibagi menjadi 5 zona, yakni Pulau Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Pulau Buru, serta Seram bagian Timur dan Seram Utara. Abdul Aziz mengatakan para pemain yang tampil tidak hanya dinilai berdasarkan kemenangan tim, tetapi juga kualitas individu masing-masing pemain di lapangan. Kemampuan mengolah bola, kreativitas bermain, hingga kematangan emosional menjadi bagian penting dalam proses penilaian. Menurutnya, pemain-pemain terbaik hasil pemantauan nantinya akan diramu menjadi satu tim untuk mewakili Kabupaten SBT pada tahapan selanjutnya. Ia juga memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif oleh tim khusus yang ditunjuk langsung oleh DPD PDI Perjuangan. Bahkan identitas tim pemantau sengaja dirahasiakan agar tidak ada intervensi maupun praktik titipan pemain selama turnamen.
Selain menjadi ajang kompetisi, Soekarno Cup juga diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan semangat sportivitas generasi muda di Kabupaten SPT. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kayaknya kita pegang aja nggak apa-apa. Bantuan uluran tangan dari Bapak Bupati. Tujuannya adalah untuk mencari bibit-bibit yang tersembunyi di kampung-kampung yang terjauh dengan pusat kota. Jadi ada bibit-bibit terbaik yang memang dinilai oleh orang tertentu yang sudah diputuskan oleh DPD. Di sini juga ada, tapi jangankan panitia penyelenggara, BPC juga tidak tahu orang yang dikirim ke sini karena dikhawatirkan jangan sampai ada titipan dari DPC dan panitia. Karena itu tim yang menilai itu turun tanpa kita ketahui. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Mei 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.